Di sebuah desa terpencil, hidup seorang ayah dan putrinya dalam kemiskinan. Namun, keserakahan mengubah segalanya. Demi harta, sang ayah tega menyerahkan putrinya kepada penguasa hutan yang mengerikan. Inilah kisah tragis tentang penyesalan, pengorbanan, dan pelajaran hidup yang abadi. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang petani miskin bernama Pak Darman bersama putri satu-satunya, Ayu. Meski hidup sederhana, Ayu terkenal karena kecantikannya yang luar biasa. Namun, kehidupan mereka penuh kesulitan. Hutang menumpuk, sawah sering gagal panen, dan mereka hampir tidak punya apa-apa untuk dimakan. Suatu hari, saat Pak Darman termenung di tepi hutan, seorang pria tua berjubah hitam mendekatinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai penjaga hutan yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan suara yang berat, ia berkata, "Aku tahu kau butuh harta, Darman. Aku bisa memberimu emas dan berlian sebanyak yang kau mau. Tapi kau harus memberikan sesuatu yang berharga sebagai gantinya." Pak Darman terkejut. Ia bertanya, "Apa yang harus kuberikan?" Pria itu tersenyum tipis. "Putrimu harus menikah dengan penguasa hutan ini." Awalnya, Pak Darman menolak mentah-mentah. Namun, ketika pria itu menunjukkan sekantong emas, pikirannya mulai bimbang. "Ini baru sebagian. Jika pernikahan terjadi, kau akan menjadi orang terkaya di desa ini," ujar pria itu sambil tersenyum licik. Setelah hari-hari penuh pertimbangan, keserakahan akhirnya menguasai hati Pak Darman. Ia setuju tanpa memberitahu Ayu. Ia hanya mengatakan bahwa mereka akan bertemu seorang bangsawan kaya di hutan yang ingin menikahinya. Hari yang dijanjikan pun tiba. Pak Darman dan Ayu masuk ke dalam hutan, mengikuti jejak yang ditunjukkan pria berjubah hitam. Mereka tiba di sebuah gua besar, di mana udara terasa dingin dan sunyi mencekam. Di sana, seekor ular raksasa keluar dari kegelapan. Kulitnya bersisik hitam berkilauan, matanya merah menyala, dan lidahnya menjulur seperti api. Ayu ketakutan dan mencoba lari, tetapi Pak Darman menahannya. "Maafkan ayah, nak, semua ini demi masa depan kita." Ayu menangis sejadi-jadinya. Tetapi ular itu berbicara dengan suara mendesis. "Tenanglah, Ayu, aku tidak akan menyakitimu. Aku adalah penjaga hutan ini. Jika kau menjadi istriku, keluargamu akan hidup dalam kemewahan." Ayu merasa dikhianati, tetapi ia tak punya pilihan. Dengan berat hati, ia menerima nasibnya. Ular itu membawa Ayu masuk ke dalam gua. Sementara Pak Darman pulang membawa sekantong emas. Hari-hari berlalu, dan kekayaan Pak Darman menarik perhatian penduduk desa. Namun, di tengah kemewahan itu, ia sering merasa gelisah. Hatinya dihantui bayangan putrinya yang menangis di gua. Ia mencoba menghibur dirinya dengan mengatakan bahwa Ayu pasti hidup lebih baik bersama penguasa hutan. Namun, suatu malam, Pak Darman bermimpi. Dalam mimpi itu, Ayu muncul dengan wajah pucat dan berkata, "Ayah, aku sengsara di sini. Ular itu tidak seperti yang ayah bayangkan. Ia memaksaku hidup dalam kegelapan dan kesendirian." Pak Darman terbangun dengan keringat dingin. Rasa bersalah meluap dalam hatinya. Ia memutuskan untuk kembali ke gua dan menyelamatkan Ayu dengan membawa obor. Ia memasuki gua yang gelap. Di dalam, ia melihat Ayu duduk di atas tumpukan emas, tetapi wajahnya penuh kesedihan. "Ayu, maafkan ayah, aku datang untuk membawamu pulang," kata Pak Darman sambil menangis. Namun, sebelum ia bisa mendekati putrinya, ular raksasa muncul dengan marah. "Darman, kau melanggar janji. Harta yang kuberikan tidak bisa kau ambil tanpa konsekuensi." Pak Darman mencoba melawan, tetapi ular itu terlalu kuat. Dalam pertarungan yang sengit, gua mulai runtuh. Ayu berteriak, "Ayah, pergi sekarang. Tinggalkan aku." Namun, Pak Darman bersikeras menyelamatkannya. Dengan keberanian yang tersisa, Pak Darman melemparkan obornya ke arah ular, membuatnya mundur sejenak. Ia menggandeng Ayu dan berlari keluar dari gua, tepat sebelum semuanya runtuh. Kekayaan yang diberikan oleh ular raksasa menghilang bersamaan dengan runtuhnya gua. Pak Darman dan Ayu kembali hidup sederhana. Namun, sejak saat itu, Pak Darman berjanji tidak akan pernah lagi mengorbankan keluarganya demi harta. Cerita mereka menjadi pelajaran bagi desa tersebut, bahwa keserakahan hanya membawa penderitaan. Ayu akhirnya memaafkan ayahnya, dan mereka hidup bahagia meski tanpa kemewahan.